Di samping memang memberikan fasilitas yang mudah bagi anak. Jadi kita pun mengajar dengan mudah, anak pun ya belajar juga dengan mudah, sama-sama di situ sebetulnya. Kalau ada keinginan yang sama, ada visi yang sama bahwa belajar itu mudah, proses pembelajaran itu mudah, ya apapun harus dilakukan demi tujuan yang positif, demi tujuan yang baik. Manfaat penyusunan bahan ajar. Pertama, diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum sebagaimana saya sebutkan tadi.
konkret bisa diperlihatkan pada anak dalam bentuk bahan ajar yang dicetak itu. Lalu biaya untuk pengadaannya relatif sedikit dibanding dengan bahan-bahan yang lain tentunya. Lalu bahan tertulis cepat digunakan dan dapat dipindah-pindah secara mudah, bisa dibawa kemana-mana. Susunannya menawarkan kemudahan secara luas dan kreatif bagi individu. Nanti ada desain tersendiri untuk membuat LKS, untuk membuat diktat. Sebab nanti harus disesuaikan dengan misalkan situasi psikologis anak. Dari sisi desain grafisnya, ya, dari tata letaknya, dari sisi pewarnaan dan sebagainya, itu juga ada aturan-aturan tersendiri. Sehingga betul-betul apa yang kita buat dalam bentuk bahan ajar itu bisa dimanfaatkan. Jadi orientasinya Pak, perlu kita pahami bahwa orientasi dari bahan ajar itu adalah bagaimana bahan ajar itu bisa dimanfaatkan. Sebab sangat percuma ketika kita membuat bahan ajar lalu hanya dalam wujud nyata dan tidak bisa dimanfaatkan. Nah maka dari itu nanti kalau misalkan aja di antara sekian banyak bapak dan ibu itu mudah-mudahan termotivasi dan ada yang melakukan sesuatu dalam konteks pengembangan bahan ajar, diharapkan tidak hanya sekedar jadi begitu, ya, tidak hanya sekedar jadi, tidak hanya sekedar buat, tetapi ada orientasi bagaimana agar bahan ajar ini manfaat bagi anak, manfaat bagi kita sebagai gurunya. Itu yang lebih penting sesungguhnya. Nah, ketika kita berorientasi agar bahan ajar yang kita buat itu mengandung manfaat, maka kita harus serius membuatnya, tidak asal-asalan dan mengikuti aturan-aturan tertentu yang terstandarkan. Ini yang harus juga menjadi bahan renungan bagi bapak dan ibu pada saatnya bapak melakukan sesuatu yang terkait dengan pengembangan bahan ajar, khususnya bahan ajar cetak. Lalu susunannya menawarkan kemudahan secara luas dan kreatif bagi individu. Lalu bahan tertulis relatif ringan dan dapat dibaca di mana saja. Bahan ajar yang baik akan dapat memotivasi pembaca untuk melakukan aktivitas. Saya katakan tadi bisa menarik, bisa bermanfaat. Seperti menandai, mencatat, membuat sketsa. Anak-anak sudah ada kreativitas yang di situ. Terangsang untuk melakukan sesuatu dari bahan ajar yang kita buat. Yang kita buat sekali lagi. Bukan yang kita bagikan. Kalau yang kita bagikan, ya, asumsinya itu karya orang lain. Tetapi apa yang kita buat pasti dibagikan dan itu bermanfaat. Jadi, sebab begini Pak, kenapa harus kita buat? Sebab yang tahu persis bagaimana kebutuhan anak, siapa kita? Kita gurunya. Belum tentu, ya, orang lain yang mohon maaf membuat LKS yang banyak ragamnya. LKS itu kan banyak sekali, ya, berbagai macam penerbit, berbagai kalangan gitu kan menawarkan pada sekolah. Kadang-kadang kita tidak selektif. Ini juga jadi problem tersendiri. Ya, kenapa tidak selektif? Karena kita tidak tahu mana LKS yang bermutu sesuai dengan standar, sesuai dengan aturan. Mohon maaf, asal misalkan ada yang menawarkan beberapa orang itu ininya besar pada kita, itulah yang kita ambil, misalkan. Ini juga jadi problem tersendiri. Padahal yang mungkin memberikan sesuatu yang pada kita besar itu belum tentu bahwa LKS-nya atau bahan ajarnya itu bermutu. Nah ini diharapkan Bapak setelah ini begitu, sekalipun itu memanfaatkan karya orang lain, kemandirian kita belum teruji betul. Nah saya baru ngajar juga 5 tahun, itu kan belum punya pengalaman, udahlah lebih baik memanfaatkan karya orang lain gitu kan. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Tapi kan kenapa kemudian harus ada pelatihan, kenapa harus ada workshop, itu kan diharapkan memotivasi Bapak dan Ibu untuk melakukan sesuatu terkait dengan peningkatan profesionalisme itu saya kira. Jadi tidak ada alasan
atau disosialisasikan kepada teman-teman kita dalam MGMPAI misalkan aja, ternyata dipilih juga oleh kawan-kawan setelah diskusikan segala macam, karya kita itu bagus. Saya kira sekota Cirebon menggunakan LKS karya kita, bintang karya kita, itu kan luar biasa sesungguhnya. Ya, satu sisi prestasi, di sisi yang lain income segala macam juga kan nambah. Kan gitu. Ya. Lalu pembaca dapat mengatur tempo secara mandiri. Ini dalam konteks tadi bahan ajar dalam bentuk ini. Lalu bagaimana langkah-langkahnya yang harus kita lakukan dalam pembuatan bahan ajar ini? Yang pertama harus menganalisis SK dan KDP. Bapak dan Ibu kan ketika membuat RPP, SK dan KDP kan tidak pernah ketinggalan ya Pak ya? Ya, itu menjadi acuan. Ya, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Lalu yang kedua, menganalisis sumber belajar. Nanti dari sumber belajar apa yang kira-kiranya tepat, yang mampu, yang memungkinkan akan kita buat. Apakah LKS atau bukan? Gitu. Memang untuk dua hal ini, LKS